Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Qasidah Burdah, Imam Busayri menuliskan syair yang sangat indah yang bunyinya, kam abra'at wasibam billam sirahatuhu wa atlaqat aribam min ribqatil lamami. Betapa banyak orang sakit sembuh ketika telapak tangan Rasul menyentuh, dan menyelamatkan orang yang butuh dari sakit gila yang terus kambuh. Ini diceritakan dalam mukjizat Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah menyembuhkan mata yang sakit. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari dalam peperangan Khaybar, Nabi SAW bersabda, besok aku akan menyerahkan bendera kepada seorang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Para sahabat yang mendengar perkataan itu lalu mengharapkan hendaknya kepadanya lah tugas itu diserahkan. Pada pagi harinya, Nabi SAW bertanya, mana Ali? Para sahabat yang mendengar pertanyaan beliau itu menjawab, Ali sedang sakit ya Rasulullah. Nabi SAW mendengar jawaban mereka lalu memerintahkan supaya Ali dipanggil. Setelah Ali datang di hadapan Rasul, beliau meludahi kedua matanya. Pada waktu itu juga Ali sembuh dari sakitnya dan seolah-olah tidak pernah sakit mata. Sabda Rasulullah kala itu, Ali tidak akan pernah sakit mata selamanya. Kemudian juga diriwayatkan dalam perang Uhud, ada seorang sahabat bernama Qatadah bin Nu'man yang matanya terkena panah sehingga keluarlah biji matanya, sehingga menggelantung di atas pipinya. Maka datanglah Qatadah kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya mempunyai seorang istri yang saya cintai dan saya khawatir bahwa istri saya itu nanti merasa jijik melihat saya karena mata saya dalam keadaan seperti ini. Mendengar pengaduan Qatadah tersebut, Nabi SAW lalu memegang mata Qatadah dengan tangannya dan mengembalikan atau memasukkan kembali ke tempatnya semula. Menurut riwayat, mata Qatadah yang pernah keluar itu menjadi lebih baik, lebih terang dan lebih jernih dari mata satunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sementara diriwayatkan juga bahwa kedua mata ayah Habib bin Fudaik telah putih. Ia sudah tidak dapat melihat sesuatu dengan kedua matanya. Maka datanglah ia kepada Rasulullah SAW seraya memberitahukan beliau tentang keadaan kedua matanya. Kemudian Rasulullah SAW meniup kedua matanya yang telah buta itu. Lalu seketika itu pula kedua matanya kembali normal seperti biasa. Habib berkata, putra dari Fudaik yang buta itu, aku melihat ayahku Fudaik masih dapat memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Padahal ketika itu ayahku sudah berusia 80 tahun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Demikian juga Rasulullah SAW pernah menyembuhkan orang yang sedang sakit perut. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mulaib As-Sinnah terserang penyakit istisqa. Penyakit disebabkan banyak minum air. Lalu ia menyuruh orang lain supaya datang kepada Rasulullah untuk meminta disembuhkan dari penyakitnya. Nabi SAW mendengar permintaan orang yang disuruh oleh Ibnu Mulaib tadi. Lalu beliau mengambil segenggam tanah dengan tangannya, kemudian meniup dan meludahi tanah tersebut. Dan tanah tersebut diberikan kepada pesuruh Ibnu Mulaib. Pesuruh tadi menerima segenggam tanah dari Rasulullah SAW dengan penuh keheranan. Dan ia menyangka bahwa Rasulullah hanya berolok-olok saja. Ketika pesuruh tadi datang kepada Ibnu Mulaib dengan membawa segenggam tanah, Ibnu Mulaib sudah dalam keadaan payah. Lalu segenggam tanah itu dicampur dengan air dan airnya diminum. Maka seketika itu sembuhlah Ibnu Mulaib dari sakit perutnya. Diriwayatkan pula bahwa ketika perang Khandaq, Ali bin Abi Hakam pecah tulang kakinya sehingga ia tidak bisa turun dari kudanya. Maka datanglah ia kepada Rasulullah lalu meminta supaya disembuhkan. Rasulullah lalu meniupnya. Seketika itu pula sembuhlah ia dari sakitnya tanpa merasa sakit sedikit pun. Diriwayatkan Abdullah bin Atiq mendapati kecelakaan.
Beliau adalah seorang sahabat yang melaksanakan tugas dari Rasulullah SAW untuk menggempur pasukan Yahudi di Khaybar yang dipimpin oleh Abu Rafi. Abdullah bin Afiq kecelakaan ketika keluar dari rumah Abu Rafi. Ia jatuh dari tangga lalu sebuah kakinya patah. Setelah sampai di Madinah, ia melaporkan keadaan yang dialaminya dan memberitahukan juga tentang sebuah kakinya yang telah patah tulangnya. Rasulullah SAW menyuruh ia mengulurkan kakinya yang patah itu. Lalu beliau mengusap kaki itu dengan tangan beliau sendiri. Pada waktu itu juga sembuhlah ia dan tidak merasa sakit sedikit pun. Keadaan kakinya yang patah itu seakan-akan tidak pernah patah. Dalam riwayat lain, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Salama ibnul Aqwa. Kakinya waktu itu terdapat luka-luka yang sangat parah. Hal tersebut diketahui oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW meniup luka-luka kaki dari Salama ibnul Aqwa tersebut. Sungguh di luar dugaan, seketika itu pula sembuhlah kaki dari luka-lukanya yang berat dan tidak merasa sakit sedikit pun. Kaki itu kembali sebagaimana semula. Itulah beberapa contoh bagaimana Rasulullah SAW diberi mukjizat oleh Allah untuk menyembuhkan orang sakit secara seketika. Semoga kisah ini bermanfaat dan kita senantiasa tidak henti-henti untuk mencari barokah dari apa yang ditinggalkan Rasul SAW, terutama Al-Quranul Karim sebagai tuntunan dan obat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi Mukjizat Rasulullah berikutnya.